Selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam Maranatha pada semua jemaat GBI Aletheia Balikpapan dan semua yang menyaksikan renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Baik, sebelum kita mengawali renungan firman Tuhan kita, mari kita berdoa terlebih dahulu yang saya pimpin kita dalam doa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami tiap-tiap hari Tuhan. Sehingga saat ini kami anak-anakmu bisa berada sebagaimana kami ada. Ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami ingin merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan bekerja melalui Roh Kudus-Mu untuk menerangi tiap-tiap hati kami. Kiranya juga Tuhan bekerja untuk memakai hamba-Mu yang akan menguraikan firman-Mu. Agar firman yang kami renungkan bersama ini bagaikan pelita yang menerangi tiap langkah kami, sehingga jalan hidup kami sungguh menyenangkan hati-Mu, dan kami bisa menjadi alat-Mu yang mulia di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Tuhan, kami berdoa hanya Roh Kudus-Mu menerangi hati kami, dan firman-Mu menjadi dasar bagi kekuatan iman kami. Kami serahkan waktu selanjutnya dalam tangan-Mu Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam 1 Korintus pasal 15 dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir, itu dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-58, Rasul Paulus banyak berbicara tentang kebangkitan. Perikop pertama dia berbicara tentang kebangkitan Kristus. Setelah itu dia berbicara tentang kebangkitan orang-orang percaya. Dia mengargumentasikan pentingnya kebangkitan Kristus karena ada hubungan dengan kebangkitan orang percaya. Dan bagaimana kebangkitan orang percaya itu juga mempengaruhi daripada iman orang-orang percaya. Dan dia juga menjelaskan bagaimana tubuh setelah dibangkitkan. Tetapi sebagai pengantarnya kita akan merenungkan dalam 1 Korintus pasal 15 dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Saya akan bacakan bagi kita. Di sini dikatakan, dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah aku beritakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saat menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah aku sampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah ku terima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus di ayat yang pertama menekankan kepada mereka bahwa ada Injil yang telah mereka terima. Di sini katakan, dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan mereka kepada berita Injil yang pernah mereka dengar, yang pernah mereka terima, dan yang pernah mereka pegang. Artinya, Rasul Paulus sedang berbicara kepada orang-orang yang sudah diselamatkan. Siapakah orang-orang yang sudah diselamatkan itu? Berdasarkan ayat 1 ini adalah orang-orang yang sudah pernah mendengar Injil. Mereka menerima Injil itu. Menerima dengan cara apa? Dengan cara bertobat dan percaya kepada Yesus yang sudah mati menanggung dosa mereka. Dan terus apa lagi? Terus yang mereka pegang selama ini. Tetapi kepada orang yang sudah mendengar, kepada orang yang sudah menerima Injil, kepada orang yang sudah berpegang kepada Injil, atau kepada orang yang sudah diselamatkan itu, Rasul Paulus memberikan peringatan di ayat yang kedua. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Artinya Rasul Paulus berbicara kepada orang diselamatkan. Yang saya percaya, jemaat GBI Aletheia Balikpapan adalah orang-orang yang sudah pernah mendengar berita Injil, adalah orang-orang yang sudah menerima Injil itu, dan adalah orang-orang yang hari ini juga tetap berpegang pada Injil itu. Artinya kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Artinya kita adalah orang-orang seperti yang digambarkan oleh Rasul Paulus di sini. Tetapi Paulus memberikan peringatan kepada mereka
Dan tentu firman Tuhan juga itu memberikan peringatan kepada kita. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah aku beritakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Nah, Rasul Paulus menasihatkan yang pertama kepada kita adalah berpeganglah kepada berita Injil. Kalau tidak, maka iman kita, kepercayaan kita itu menjadi sia-sia. Nah, artinya berpeganglah pada berita Injil. Jangan pernah melepaskan Injil itu. Berpegang padanya, jangan pernah melepaskannya. Kenapa? Karena ketika seseorang melepaskan Injil itu, maka kepercayaannya menjadi sia-sia lagi. Yang tadinya dia berpegang pada Injil, dia diselamatkan. Tapi ketika dia melepaskan Injil itu, maka dia tidak diselamatkan lagi, atau menjadi orang yang nanti akan dihukum di neraka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah peringatan Rasul Paulus. Dan oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya. Berpegang pada Injil itu berpegang pada apa? Nah, banyak orang bertanya, Injil itu apa? Oh, Injil itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, kita bilang itu adalah kitab Injil gitu. Tapi kalau namanya Injil itu apa? Injil itu berasal daripada bahasa Yunani evangelion. Ya, artinya apa? Kabar baik, kabar sukacita. Kabar sukacita apa? Nah, coba kita lihat nih, lihat yang ketiga, ya, sampai ayatnya yang ke-5. Ya, dia bilang gini, sampai ayat ke-4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi kalau orang tanya, Injil itu apa? Injil itu adalah berita bahwa ada keselamatan, ada jalan keluar terhadap dosa-dosa kita. Kita adalah orang berdosa. Harusnya dosa kita dihukum dan kita dihukum di neraka. Tapi ada kabar baik datang daripada Allah, di mana Allah mengutus putranya yang tunggal sesuai dengan Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengutus putranya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk dihukum di kayu salib, menggantikan orang berdosa. Jadi dan Yesus Kristus harus mati, dan Yesus Kristus harus dikuburkan, dan dia bangkit dari antara orang mati. Itulah berita Injil, berita bahwa ada jalan keselamatan. Karena Yesus Kristus sudah menggantikan kita mati di kayu salib, dia dikuburkan, dan pada hari ketiga dia bangkit untuk menyatakan kemenangannya. Dan dia berkata, hai maut, di manakah sangatmu? Di manakah sangat maut? Karena Kristus telah mengalahkan maut. Artinya ada jalan keselamatan. Berita Injil adalah berita Yesus mati, dikubur dan bangkit untuk menanggung semua dosa kita. Kita hanya perlu bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Bertobat apa? Bertobat mengaku saya adalah orang berdosa. Yesus Kristus menanggung dosa saya dulu, dosa saya sekarang, dan dosa saya akan datang. Dan saya mau menjadikan dia sebagai Tuhan dan juru selamat saya. Dan berita baiknya adalah jika Anda melakukan hal itu, di dalam Roma pasal 9, Roma pasal 10 berkata, dengan hati orang percaya dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Percaya apa? Percaya setelah mati menanggung semua dosa kita. Mengaku apa? Mengaku dia sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Dan menerima dia, pada saat itulah kita diselamatkan oleh berita ini. Tetapi kalau kita adalah orang yang sudah mendengar, kita adalah orang yang sudah menerima dan pegang pada Injil, artinya kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Kalau Tuhan datang, kita pasti masuk surga. Tetapi Rasul Paulus mengingatkan kepada mereka apa? Asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Ini yang akan kita fokus, kita akan pelajari di pagi hari ini, bahwa kita harus berpegang kepada berita Injil. Kita harus berpegang kepada berita Injil. Itu berita apa? Berita Yesus telah mati, dikubur dan bangkit, yang sudah menggantikan kita dari kayu salib. Itu adalah iman kita, dan kita harus berpegang itu sampai pada akhirnya. Dia bilang, teguh berpegang padanya. Teguh berpegang sampai kapan? Pertanyaannya. Teguh berpegang sampai kapan? Teguh berpegang sejak kapan? Kita teguh berpegang pada Injil sejak waktu kita diselamatkan. Kapan waktu kita diselamatkan? Ketika kita bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Pada waktu itulah, kalau sesuai dengan Efesus pasal 1 ayat 13, dia bilang gini, dan oleh Injil itu kamu diselamatkan.
Ketika apa? Ketika mendengar berita Injil dan percaya, Roh Kudus tinggal dalam hati kita, dan pada waktu itulah kita diselamatkan. Nah, sejak kita diselamatkan itu, sampai kapan kita berpegang itu? Sampai akhir hidup kita di muka bumi ini. Jadi itu batasnya. Sejak kita percaya, misalnya kita percaya hari ini, maka kita berpegang, kita tetap percaya kepada Yesus Kristus, tidak boleh melepaskan iman kita. Apapun godaannya, apapun tawarannya, apapun penggantinya, kita tidak boleh melepaskan iman itu. Sampai kapan? Ya, sampai akhir hidup kita di muka bumi ini. Jadi kita berpegang, Tuhan kita berpegang sejak kita diselamatkan sampai akhir hidup kita di muka bumi ini. Nggak ada bertanya, kapankah hidup kita berakhir di muka bumi ini? Sebenarnya hidup kita berakhir di muka bumi itu sampai kapan? Jawabannya ada dua. Yang pertama, sampai Tuhan datang kedua kalinya di awan-awan menjemput semua orang percaya zaman gereja. Jadi nanti Tuhan akan datang di awan-awan. Ya, dia datang di awan-awan dan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus akan dijemput oleh Tuhan. Itu yang pertama. Jadi sampai Tuhan datang untuk yang kedua kalinya. Nah, sebab itu kita selalu berkata salam kita adalah Maranatha. Maranatha itu artinya apa? Artinya Tuhan datanglah. Tuhan datanglah. Oh Tuhan, sekarang ada pandemi. Oh kemana-mana susah. Mau naik pesawat kalau ada vaksin, kalau belum vaksin tidak bisa naik pesawat. Oh, kemana-mana dipersulit, jalan dibatasi apa semuanya. Kita mengalami kesulitan. Kita bilang, Tuhan, dunia ini bukanlah tempat kami. Dunia ini bukanlah tempat yang nyaman, Tuhan. Kami merindukan Engkau datang untuk yang kedua kalinya. Oleh sebab itu kita selalu bilang, Maranatha, Maranatha. Artinya, Tuhan datanglah. Jadi, kalau Anda sudah diselamatkan, kedatangan Tuhan akan menjemput kita. Kalau waktu itu kita masih hidup, Tuhan akan kita diubah dalam sekejap. Tidak mengalami kematian. Itu adalah akhir hidup kita di muka bumi ini. Dan dengan ada pandemi, dengan ada kontrol dunia dan sebagainya, saya berkata bahwa kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Ya, kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Jangan melepaskan kepercayaan, karena kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Itu yang pertama. Kapan akhir hidup kita di muka bumi? Yang pertama adalah sampai Tuhan datang untuk yang kedua kali. Yang kedua, kapan akhir hidup kita di muka bumi ini? Sampai kita menghembuskan napas kita yang terakhir. Yang pertama tadi sampai Tuhan datang kepada kita, dan yang kedua adalah sampai kita yang datang kepada Tuhan. Artinya apa? Sampai kita mati. Ya, jadi yang perlu diperhatikan, pastikan kalau Anda mati, Anda benar-benar datang kepada Tuhan. Ya, karena apa? Karena di Alkitab bilang, orang yang percaya rohnya akan bersama dengan Tuhan. Orang yang tidak percaya, dia akan masuk ke dunia orang mati. Artinya tidak bersama-sama dengan Tuhan. Jadi kita berpegang sejak kapan? Sejak kita diselamatkan. Hari ini kita diselamatkan, baru sampai batas hidup kita di muka bumi ini. Yang pertama sampai Tuhan datang untuk yang kedua kalinya, atau kita yang datang kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu kita bilang, berpeganglah teguh kepadanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Nah, jadi firman Tuhan mengajarkan kepada kita, jangan pernah melepaskan, pegang teguh kepercayaan itu. Ya, kalau tidak, maka sia-sia menjadi percaya. Nah, sebenarnya ayat ini membantah ada satu pengajaran di dalam kelompok kekristenan. Pengajaran itu berkata bahwa seorang sekali selamat tetap selamat. Seorang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, dia akan dilindungi, dia akan dipelihara oleh Allah, sehingga dia tidak mungkin bisa murtad, tidak mungkin bisa meninggalkan iman, tidak mungkin bisa meninggalkan kepercayaannya kepada Yesus Kristus. Tetapi ayat yang baru saja kita baca itu membantah konsep itu. Dia berkata, kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Sekarang pengajaran yang berkata sekali selamat tidak selamat itu sudah salah. Mengapa? Karena ada banyak ayat-ayat berkata berpegang sampai akhir, jangan melepaskan kepercayaanmu. Ya, ada iman yang menjadi sia-sia, ada yang kandas imannya. Kalau misalnya sekali kita percaya tetap selamat, tidak ada murtad, maka buat apa peringatan jangan melepaskan kepercayaan, berpegang sampai akhir? Nah, ada ayat mengatakan kandaslah iman mereka. Kenapa demikian? Kalau misalnya orang tidak mungkin murtad. Dan ada di Alkitab kasus orang murtad. Coba kita baca dalam Ibrani pasal 6. Ibrani pasal 6 ada kasus orang yang meninggalkan imannya.
Ibrani pasal 6 dari ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Nah. Ya, saya akan bacakan bagi kita. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia akan datang, namun yang murtad, lagi, saya tidak kata laginya, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian sehingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi dirinya dan menghinanya di muka umum. Nah, ini ada kasus di mana Paulus mengirimkan surat kepada orang Ibrani, dan dia mengingatkan kepada mereka, ada orang yang telah mengecap karunia surgawi, mendapat firman yang baik, tapi meninggalkan iman yang murtad, tidak mungkin diperbaharui lagi. Oh Bapak Ibu Saudara, itu adalah satu konsep yang salah. Bahkan sekali selamat tetap selamat. Kita percaya orang sudah percaya bisa meninggalkan imannya. Karena itulah Rasul Paulus dengan tegas berkata, kamu sudah menerima Injil, kamu sudah diselamatkan, berpegang teguh sampai akhirnya. Berpegang teguh sampai akhirnya, kecuali telah sia-sia menjadi percaya. Oh, jadi saya mengajak kita, poin yang pertama adalah kita harus memegang iman kita sampai akhir hidup kita. Dan sejak kapan? Sejak kita percaya sampai Tuhan datang untuk yang kedua kalinya. Sejak kita percaya sampai kita datang kepada Tuhan. Jadi apapun ya, kondisinya, apapun kesulitannya, apapun tantangan, apapun tawaran dunia yang enak pun, jangan pernah meninggalkan iman kita kepada Yesus Kristus. Ada orang meninggalkan kenapa? Karena dia menggantikan Kristus dengan pasangan hidupnya. Dan pikir ya sudahlah, yang penting saya mendapatkan pasangan hidup. Walaupun tidak satu iman, walaupun dia tidak percaya Kristus, dia meninggalkan imannya untuk itu. Ada orang meninggalkan Kristus karena jabatan. Ada orang meninggalkan Kristus karena tawaran pekerjaan. Ada orang meninggalkan Kristus karena kesulitan hidup. Dia berkata Tuhan itu tidak ada. Mending saya tanpa Tuhan, mending saya pindah ke yang lain lagi dan sebagainya. Jangan, saya katakan jangan. Kenapa? Karena itu menjadi sia-sia. Iman kita menjadi sia-sia. Lalu bagaimana caranya? Supaya kita berpegang teguh dengan tidak menyia-nyiakan iman kita kepada Yesus Kristus. Bagaimana caranya? Ini akan kita lihat pada poin kita selanjutnya. Poin kedua kita adalah bagaimana caranya supaya kita berpegang teguh. Berpegang teguh, kita harus memiliki dasarnya untuk berpegang teguh itu apa? Dan dasarnya adalah apa yang kita dapatkan di dalam Injil itu, gitu. Nah, ini yang membuat orang kadang-kadang dia bingung apa yang mau dia pegang. Berpegang pada Injil itu pada apa? Apa yang menyebabkan berpegang pada Injil itu lebih berharga dibandingkan pasangan hidup? Apa yang lebih berharga dari Injil dibandingkan misalnya kekayaan, atau dibandingkan dengan tawaran-tawaran yang lain? Sehingga tawaran itu datang, dia masih melihat bahwa ada yang lebih berharga, ada yang lebih bernilai daripada berita Injil itu. Jadi yang pertama adalah kita bilang bahwa sebab di dalam Injil atau di dalam Yesus Kristus adanya keselamatan, dan di luar Yesus Kristus tidak ada jalan keselamatan yang lain. Nah, jadi Injil adalah satu-satunya jalan keselamatan. Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Di dalam Kisah Para Rasul, ini ayat sangat terkenal sekali. Pasal yang keempat, ayat yang ke-12 berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Jadi di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia diselamatkan, kecuali dia harus percaya pada Yesus Kristus. Dan di ayat pertama tadi dikatakan apa? Kamu sudah mendengar, kamu sudah menerima, dan kamu sudah berpegang teguh kepada Injil itu. Artinya tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga, hanya di dalam Yesus Kristus. Di dalam iman, di dalam kepercayaan apapun juga di luar Kristus, maka itu tidak ada keselamatan. Di Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 berkata apa? Dan di bawah, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun yang sampai kepada Bapa
kalau tidak melewati aku. Jadi tidak ada satu orang pun yang sampai ke surga kalau tidak percaya kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus satu-satunya jalan keselamatan. Karena Yesus Kristus ada satu-satunya jalan keselamatan. Tidak ada alternatif, tidak ada cara, tidak ada usaha manusia sedikit pun bisa diselamatkan. Kecuali harus percaya kepada Yesus Kristus. Maka tawaran apapun juga, kesulitan seperti apapun juga, kesenangan seperti apapun juga, tidak boleh melepaskan jalan satu-satunya. Tidak boleh keluar dari jalan keselamatan yang satu-satunya. Kalau ada jalan lain, boleh. Tapi Alkitab berkata, tidak ada jalan lain. Karena tidak ada jalan lain, maka kita harus tetap teguh berpegang. Tetap berdiri pada jalan iman yang sudah kita dapatkan. Itu yang pertama. Bagaimana kita berpegang? Kita harus memiliki dasar. Apa yang kita pegang? Yang kita pegang adalah satu-satunya jalan keselamatan yang sudah Tuhan berikan, yaitu harus melewati Yesus Kristus. Dan kalau kita hari ini sudah percaya, kita perlu bersyukur akan hari ini. Bersyukur kenapa? Karena kita punya kesempatan untuk mendengar berita Injil itu. Ada orang yang sudah mendengar berita keselamatan. Ada orang yang sudah berjuang. Ada orang yang sudah menyampaikannya kepada kita. Dan Roh Kudus mengetuk hati kita ketika kita mendengar berita Injil itu. Dan karena ada orang menyampaikan, Roh Kudus mengetuk pintu hati kita. Dan akhirnya kita bisa diselamatkan. Saya sering katakan, kita diselamatkan bukan karena kita baik. Kita diselamatkan bukan karena kita lebih baik dari si A, kita lebih baik dari si B. Bukan. Kadang-kadang ada orang lain mungkin lebih baik dari kita, ada orang lain lebih mencari Tuhan dari kita. Tapi ada karena kasih karunia Tuhan. Kita dipertemukan dengan seseorang yang mengabarkan kabar baik, mengabarkan kebenaran. Dan akhirnya kita boleh percaya kepada Yesus, kita boleh diselamatkan. Itu adalah kasih karunia Allah. Sebab apa? Sebab di dalam Roma pasal 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Yesus. Kita bersyukur ada orang yang memberitakan iman kepada kita. Dan kita bersyukur yang dia beritakan itu adalah iman kebenaran, iman yang benar, iman yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya, Anda bayangkan kalau misalnya disampaikan bukan iman yang benar, tapi iman yang menyesatkan. Nah, hanya kita terima itu, ujung-ujung kita bisa disesatkan. Jadi yang kedua adalah kita bersyukur, ya, supaya tidak sia-sia. Kita harus berkata bahwa tidak ada jalan lain keselamatan kecuali dalam Yesus Kristus. Karena tidak ada jalan lain, maka saya harus berpegang padanya sampai akhir hidup kita di muka bumi ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana caranya supaya keselamatan kita, supaya kita berpegang teguh dan tidak sia-sia menjadi percaya. Rasul Paulus memberikan contoh kepada kita. Coba kita kembali dalam ayat kita. Dan 1 Korintus pasalnya yang ke-15. 1 Korintus pasalnya yang ke-15. Rasul Paulus di ayat yang ke-10 berkata, ketika dia tahu kasih karunia Allah, ketika dia tahu berita Injil yang sudah diterima, supaya tidak menjadi sia-sia, apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus sebagai teladan yang harus kita lakukan hari ini. Coba kita lihat di ayat yang ke-10. 1 Korintus pasal 15 ayat 10 berkata demikian. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Bagaimana supaya tidak sia-sia? Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Dan bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Harus bilang, supaya kasih karunia yang Tuhan berikan kepadaku, supaya kepercayaanku ini tidak sia-sia. Sejak aku percaya, sampai Tuhan datang untuk yang kedua kali. Sejak aku percaya, sampai saya datang kepada Tuhan. Maka Rasul menggunakan waktu ini untuk apa? Untuk bekerja segiat-giatnya untuk Tuhan. Dia bekerja segiat-giatnya untuk Tuhan. Rasul Paulus sebenarnya ingin berkata demikian, bahwa sejak saya diselamatkan sampai akhir hidup saya menggunakan sebaik-baiknya waktu ini untuk apa? Untuk hidup bagi Tuhan. Untuk hidup bagi Tuhan. Dan yang Paulus menyatakan hidup bagi Tuhan apa? Dia bilang, aku bekerja lebih keras daripada mereka semua. Dalam hal apa? Dalam hal memberitakan Injil. Dalam hal apa? Dalam hal mengabarkan kabar keselamatan kepada orang yang belum diselamatkan. Sampai-sampai kalau Anda baca, Rasul Paulus harus mengalami berbagai macam hal. Coba kita lihat dalam 1 Korintus pasal 15 dari ayat yang ke-29 ya, sampai ayatnya yang ke-32.
Di sini dikatakan, jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati? Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal? Ayat 30-nya. Dan kami juga, mengapakah kami setiap hari, dan kami juga, mengapa kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya? Saudara-saudara, tiap hari aku berhadapan dengan maut. Demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita, aku katakan bahwa hal ini benar. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, supaya tidak sia-sia kasih karunia Tuhan berikan kepadaku, supaya tidak sia-sia kepercayaan yang saya miliki, kata Rasul Paulus, saya bekerja lebih keras dari mereka semua. Dia bisa memiliki satu kesaksian bahwa dari rasul-rasul yang lain, aku lebih bekerja lebih keras untuk hidup bagi Kristus. Bahkan dikatakan apa? Dia kerap kali berhadapan dengan maut. Dikatakan bahwa dia beberapa kali berhadapan dengan binatang buas. Dia beberapa kali mengalami penganiayaan. Kenapa? Karena dia mau supaya kasih karunia Allah di dalam dirinya tidak sia-sia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara hidup kita dengan Rasul Paulus, sebenarnya ada banyak persamaan. Paulus orang yang pernah mendengar Injil. Kita juga adalah orang yang pernah mendengar Injil. Paulus adalah orang yang sudah menerima Injil. Kita juga adalah orang yang sudah menerima Injil. Paulus hari adalah orang yang berpegang pada Injil. Kita pun hari ini adalah orang yang sudah berpegang pada Injil. Nah, apa yang dimiliki oleh Paulus supaya sama dengan apa yang dimiliki oleh kita adalah kita hidup bagi Kristus. Dengan cara apa? Dengan cara bekerja bagi Tuhan. Bekerja bagi Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan dari tiap-tiap orang percaya. Lalu bagaimana caranya kita bekerja bagi Tuhan? Kalau Anda baca dalam Matius pasal 16 ayat 18, Tuhan bilang apa? Aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut pun tidak akan menguasai. Aku akan mendirikan jemaatku. Jadi Tuhan punya program selama ini, sekarang ini adalah adanya jemaat lokal, adanya tubuh Tuhan yang memberitakan Injil yang benar di muka bumi ini. Ya. Jadi adanya tubuh Tuhan, gereja lokal yang memberitakan Injil yang benar. Jadi kita hidup bagi Tuhan dengan cara bagaimana? Dengan cara kita berada dalam proyeknya Tuhan, kita berada dalam programnya Tuhan. Dan programnya Tuhan hari ini apa? Agar adanya gereja lokal yang memberitakan Injil yang benar, sehingga orang lain bisa mendengar berita Injil, mereka bisa diselamatkan. Dan ini adalah proyek Tuhan. Jadi kalau Anda mau hidup bagi Tuhan, langkah yang pertama adalah, kalau Anda belum berada dalam jemaat yang benar, maka gabungkanlah dirimu ke dalam jemaat yang benar. Jemaat yang memberitakan kebenaran Injil. Jemaat yang berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Nah, itu maunya Tuhan. Jadi menggabungkan diri ke dalam jemaat yang benar. Kalau Anda berkata, saya sudah berada dalam jemaat yang benar, saya sudah memberi diri saya dibaptis, saya sudah bergabung dalam sebuah jemaat, maka yang kedua adalah jadikanlah diri kita, jadikan keluarga kita sebagai salah satu tiang penopang di dalam jemaat itu. Jemaat lokal membutuhkan orang-orang. Jemaat lokal membutuhkan keluarga-keluarga yang ada di dalamnya, yang kuat, yang teguh berpegang kepada kebenaran Injil. Dan itu yang Tuhan inginkan dari kita. Bahwa kita berada dalam sebuah jemaat. Kita mendukung jemaat itu. Kita membuat jemaat itu menjadi lebih hidup. Kita membuat jemaat itu lebih giat dan sebagainya. Itu yang Tuhan inginkan. Dan tiap-tiap kita orang yang percaya kepadanya. Jadi apa yang kita bisa kerjakan, kita mau kerjakan. Kita pastikan dengan adanya saya di sana, jemaat itu akan lebih kuat. Dengan adanya saya di sana, jemaat itu lebih sehat. Dengan adanya saya di sana, jemaat itu lebih bertumbuh. Itu yang Tuhan inginkan. Jangan sampai sebaliknya. Dengan adanya saya di sana, jemaat lebih kacau. Dengan adanya saya di sana, jemaat banyak gosip. Dengan adanya saya di sana, jemaat banyak kekacauan. Itu jangan. Itu bukan yang Tuhan inginkan. Yang Tuhan inginkan bahwa dengan adanya kita, ada hal yang lebih baik dalam sebuah jemaat lokal, dalam sebuah proyek yang Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan dari kita. Bahkan kalau boleh Tuhan, kita berdoa, Tuhan, saya tahu jemaat ini membutuhkan berkat-berkat, saya tahu membutuhkan tempat, saya tahu membutuhkan banyak hal, Tuhan. Maka cara Tuhan bagaimana? Kita berdoa, Tuhan,
berkati saya. Dengan saya diberkati, maka saya akan memberkati pekerjaan. Dengan saya sebagai saluran berkat-Mu, saya bisa dipakai untuk memajukan pekerjaan. Bisa jadi saluran berkat dengan apa? Dengan hikmat kita. Bisa jadi dengan keterampilan kita. Bisa jadi dengan apa saja kita bisa kerjakan. Kita kerjakan untuk proyek Tuhan, untuk program Tuhan. Dan pada waktu itu, Rasul Paulus yang bisa kerjakan apa? Dia pergi dari kota ke kota, dari desa ke desa, memberitakan Injil. Itu yang dilakukan oleh Paulus. Hari ini, Tuhan juga rindu kita tidak menyia-nyiakan kepercayaan. Dengan cara apa? Dengan kita bekerja segiat-giatnya untuk Tuhan. Mengapa? Karena waktu kita hanya dari kita diselamatkan sampai Tuhan datang, hanya sejak kita diselamatkan sampai kita yang datang kepada Tuhan. Oh Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di masa pandemi ini, kita katakan bahwa kedatangan Tuhan bisa kapan saja. Dan di masa pandemi ini juga kita datang kepada Tuhan juga bisa kapan saja. Ya, kapan saja. Anda buka hari ini berita di Facebook, Anda buka hari ini berita di WA, di Google, di mana saja. Ada kabar-kabar duka, kabar-kabar Tuhan panggil. Ada yang tua, ada yang muda, ada hal yang mungkin Anda tidak menyangka-nyangka. Dan itu artinya juga apa? Artinya kita juga tidak nyangka-nyangka. Bisa jadi Tuhan bisa panggil kita. Berarti waktu kita udah sangat singkat. Waktu kita juga kita tidak tahu betapa singkatnya. Kita melihat hidup manusia itu seperti uap. Yang kalau panci itu dibuka sebentar hilang uapnya. Hidup manusia seperti apa? Seperti rumput. Yang mekar sebentar itu layu. Itulah hidup manusia. Itulah betapa singkatnya waktu kita di muka bumi ini. Dan jangan sia-siakan itu. Kenapa? Karena apa yang kita kerjakan di dalam Kristus, itu yang akan kita bawa di dalam kekekalan. Hal yang lain tidak bisa kita bawa. Anda mungkin Anda tidak bisa bawa mobil Anda ke surga. Di surga tidak perlu mobil. Anda tidak bisa bawa rumah Anda tidak bisa bawa apapun harta di muka bumi ini. Tetapi hanya apa yang kita kerjakan bagi Kristus, itu yang kita bisa bawa. Dan yang kita kerjakan itu selama kita hidup di muka bumi ini. Oh, sebenarnya pandemi ini harusnya membuat kita berpikir, Tuhan, sudah seberapa upah saya di surga? Sudah seberapa saya mengumpulkan upah saya di sana? Karena kita tidak tahu kapan-kapan Tuhan bisa panggil kita. Dan kita juga tidak tahu kapan-kapan Tuhan datang untuk yang kedua kalinya. Itu yang poin kita yang kedua. Yang poin ketiga, bagaimana kita berpegang? Caranya adalah supaya tidak sia-sia kasih karunia itu, kita harus memberitakannya kepada orang lain. Di Alkitab berkata, Yesus Kristus mati untuk semua manusia di muka bumi. Artinya, sebenarnya semua manusia di muka bumi ini bisa diselamatkan oleh berita Injil. Tetapi kalau ada 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, mereka tidak menerima Injil, berarti itu sia-sia. Sia-sia Injil seharusnya bisa menyelamatkan mereka. Tetapi akhirnya karena mereka tidak percaya, mereka akhirnya tidak diselamatkan. Mereka sia-sia. Sia-sia mereka tidak mendengarkan Injil. Tetapi jangan sampai mereka sia-sia karena kita tidak memberitakan kepada mereka. Karena dengan tidak memberitakan Injil, tidak memberitakan kebenaran, maka itu bisa menjadi sia-sia. Dan saya katakan bahwa kepada Anda yang masih muda, kepada Anda yang masih muda, Tuhan mau memanggil Anda untuk menjadi pelayan Tuhan. Tuhan memanggil Anda untuk menjadi hamba Tuhan. Untuk apa? Untuk dari masa muda kita persembahkan hidup kita sepenuhnya bagi Tuhan. Oh, kalau saya sudah tua bagaimana? Oh, Tuhan juga ingin pakai kita. Kalau Anda mau jadi hamba Tuhan, Tuhan pakai. Atau justru katakan, oh justru karena saya sudah tua, inilah waktu saya juga semakin sedikit, semakin sempit. Saya akan harus bekerja lebih giat lagi, lebih semangat lagi untuk Tuhan. Supaya apa? Supaya tidak sia-sia. Hidup hanya sekali. Tidak mungkin kita bisa ulangi. Supaya kita tidak menyesal di dalam kekekalan setelah kita di surga nanti. Maka pergunakanlah waktu yang ada ini. Karena kita sudah diselamatkan, pergunakanlah sebaik-baiknya untuk Tuhan. Anda boleh bekerja, Anda boleh melakukan aktivitas, Anda boleh mempunyai program ini, program itu, dan sebagainya. Tetapi jangan sampai sepenuh hidup kita hanya kita gunakan untuk hal itu. Tidak kita memikirkan untuk perkara rohani. Tidak kita memikirkan untuk perkara kekekalan.
Nah, sampai semuanya kita lakukan untuk dunia ini, baru kita tidak pikirkan untuk Tuhan. Itu jangan sampai. Dan itulah Rasul Paulus mengingatkan kita, berpegang teguh, jangan tinggalkan iman. Apapun harganya, apapun kesulitannya, apapun tawarannya, jangan pernah tinggalkan iman. Kenapa? Kalau ketika kita meninggalkan iman, maka itu menjadi sia-sia. Sebagai penutupnya, coba saya bacakan satu ayat dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58. Dan Ibrani pasal 10 ayat yang ke-39. Saya bacakan 1 Korintus dulu. 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Rasul Paulus menutup. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Dan di dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-39. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Rasul Paulus bilang apa? Di dalam persekutuan dengan Tuhan. Sejak Anda diselamatkan sampai akhir hidup kita, itu tidak akan sia-sia. Semuanya Tuhan akan hitung. Karena tidak sia-sia. Karena semuanya Tuhan hitung, dan tidak ada satu poin pun yang Tuhan tidak catat. Ya. Tekankan ya bahwa tidak ada satu poin pun yang kau kerjakan bagi Tuhan yang Tuhan tidak akan catat. Dan seberapa banyak poin pun yang Anda kerjakan bukan untuk Tuhan, Tuhan tidak mungkin catat. Dan Tuhan bilang, jam jerih payahmu tidak akan sia-sia. Kenapa tidak akan sia-sia? Karena semuanya Tuhan catat. Karena semuanya Tuhan tahu. Yang kedua adalah karena itu akan kekal nanti dalam kerajaan surga. Dan karena itulah, maka Ibrani pasal 10 ayat 39 berkata, tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Katakan pada diri kita, karena saya sudah diselamatkan, maka saya bertekad di dalam hati saya tidak akan mengundurkan diri dan binasa, tetapi saya adalah orang-orang yang beroleh hidup, dan orang yang percaya dan beroleh hidup. Jadi itu adalah renungan firman Tuhan yang kita renungkan di pagi hari ini. Dia adalah pesan Rasul Paulus kepada jemaat Korintus, sekaligus adalah pesan Rasul Paulus kepada jemaat GBI Aletheia, sekaligus pesan Rasul Paulus pada setiap orang percaya. Kalau kita sudah mendengar, itu adalah kasih karunia Tuhan. Kalau kita sudah menerima Yesus Kristus, itu adalah anugerah Tuhan. Kalau hari ini sudah berpegang pada Yesus Kristus, itu adalah kasih karunia Tuhan. Jangan pernah meninggalkan. Kalau Anda meninggalkan, maka Anda akan menjadi sia-sia. Tetapi kita baiklah seperti Ibrani pasal 10 ayat 39 berkata, kita adalah orang-orang yang tidak mengundurkan diri, tetapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kasih karunia-Mu Tuhan. Kami akan mengakhiri renungan firman Tuhan kami di pagi hari Tuhan. Di tengah pandemi ini, biarlah kami tahu bahwa waktu kami jangan sampai sia-sia. Karena inilah kesempatan kami untuk mengumpulkan upah. Inilah kesempatan kami untuk bekerja bagi Tuhan. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan bagi kami, agar kami punya waktu lebih untuk bisa melayani Engkau Tuhan, untuk bisa mengabarkan berita Injil-Mu. Dan Tuhan berkati kami, baik secara hikmat pengetahuan, dan berkati kami, agar kami, lewat hidup kami, bisa menjadi saluran berkat-Mu, untuk proyek-Mu, untuk pekerjaan-Mu, memberitakan Injil di muka bumi ini Tuhan. Terpuji nama Bapa, kami berdoa, mengucap syukur, hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Maranatha.